Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam entrepreneur UC onliners. Mari kita lanjutkan. 1, pengetahuan. 2, keterampilan. Apalagi kiat yang harus kita pelajari. Apalagi yang harus kita pelajari. Ingat, hidup tidak hanya IQ. Hidup tidak hanya pemikiran, tapi juga emotional quotient. Nah, kita masuk ke dalam perasaan. Apa sih emotional quotient itu? Yaitu kemampuan seseorang untuk mengatasi konflik, kesenjangan yang perlu dijembatani atau diisi, melihat hubungan tersembunyi yang menjanjikan peluang dan lainnya yang terkait dengan emosi. IQ bukan saja pelengkap, tetapi memperkuat kekuatan inteligensia dan menempatkannya dalam tataran yang manusiawi. Nah, mari pelan-pelan saya dekati masalah ini. Mari kita lihat perbedaan komponen psikologis antara IQ dan EQ. Kalau kita lihat kegiatannya, kawasannya, kalau IQ itu afektif, pola ajarnya asih rasa, IQ itu emotion. Sasaran belajar apa? Menyelesaikan kesulitan. Proses belajar, nah ini baru kita lihat kan, IQ nggak ada masalah afektif otak kok, nggak ada, asih rasa nggak ada, dia kan bukan rasa. Pada untuk menyelesaikan kesulitan, dia IQ, aduh aku sulit. Nah, prosesnya baru bisa dibandingkan. Yaitu apa? Pertama, proses belajarnya itu IQ korektif, IQ pikir positif, nalar. Ya. Kalau yang namanya proses belajarnya IQ itu korektif, tapi kalau IQ proaktif. Emotional intelligence itu protektif. Kalau IQ mikir, menduga, prediktif, gitu. Lalu daya hasil belajarnya apa? Daya hasil belajarnya apa? Yaitu kalau emotional quotient prakarsa. Tapi kalau IQ intelligent quotient kreatif. Apa indikator biasanya? Kalau indikator keberhasilan IQ, dia menjadi cermat, mau diolah di sini, IQ-nya yang penting. Manfaatnya apa? IQ menimbulkan value, IQ menimbulkan minyak. Nah, dengan demikian, kecerdasan emosional atau emotional quotient adalah kematangan psikologis. Apa kematangan itu? Ada 2. Job maturity, psychological maturity. Nah, kalau job maturity itu berkembangnya pengetahuan dan keterampilan seseorang sehingga relatif tidak perlu lagi petunjuk yang detail mengenai tugas-tugasnya. Tapi kalau kemampuan yang sifatnya itu psikologis adalah kemauan, nah ini, kemauan untuk bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu. Bahkan lebih luas, dia mampu bertanggung gugat. Tidak hanya tanggung jawab, gugat, tanggung gugat. Nah, mari kita lihat. Coba kita bandingkan bagaimana ciri kematangan manusia yang dewasa dan yang kurang dewasa. 1, mereka yang kurang dewasa itu pasif, nunggu aja. Kalau orang Jawa bilang sendiko dawuh. Kalau orang yang sifatnya itu dewasa, dia aktif, proaktif, inisiatif. Nah itu. Kedua, orang-orang yang kurang dewasa, kurang matang itu sangat terganggu karena dia ada ketergantungan. Dibanding orang-orang yang dewasa mandiri, dia tahu apa yang dia lakukan. Nah, orang-orang yang kurang dewasa itu minatnya dangkal. Ya sudah, gini cukup, nggak ada lagi. Kalau orang-orang yang dewasa
berpikirnya itu minatnya mendalam. Tadi the climbers, quitters, campers mungkin dia minatnya dangkal, tapi the climbers minatnya itu tinggi, tidak ada matinya. Gitu. Sedangkan kalau dunia cara soal berpikir, bersikap, orang-orang yang dewasa berpikirnya jangka panjang, yang kurang matang jangka pendek, segini aja. Gitu. Nah, yang paling menarik yang ini, mereka yang kurang dewasa itu menempatkan dirinya sebagai bawahan selalu, menunggu instruksi, hanya melaksanakan tanpa inisiatif. Orang-orang yang dewasa itu menempatkan dirinya sama atau seperti menjadi atasan, bukan menjadi atasan. SA. Jadi prakteknya begini. Kalau menghadapi suatu masalah, orang yang tidak dewasa itu biasanya dia hanya menunggu perintah, bingung, gak bisa cari jalan keluar. Mereka yang dewasa lain. Yang dewasa itu begini, pikir. Seandainya saya seorang direktur, apa yang harus saya perbuat? Jadi dia mensimulasikan dirinya seperti atasannya. SA, dia tidak ambil keputusan, dia tidak menetapkan, dia tidak memutuskan, tapi dia menyiapkan data selengkap mungkin sehingga atasannya mudah pada waktunya mengambil keputusan berdasarkan seluruh pemikiran staf ini. Makanya secara berguru saya tulis dalam buku saya. Pada waktu saya menjadi seorang pimpinan tertinggi suatu perusahaan bank, selalu saya kategorikan 4. Saya menghormati orang yang belajar berpikir dari direksi. Belajar dia pandai. Setelah itu dia berpikir bersama direksi. Ini ada kasus. Direksi mengatakan ini peraturannya yang coba selesaikan. Apa usulmu? Berpikir bersama direksi. Meningkat lagi, dia berpikir untuk direksi. Kalau ada masalah, dia tidak harus bingung. Pak, betul-betul enggak. Budi, ini ada masalah. Ini kasusnya kejadiannya. Bagaimana? Orang-orang dewasa yang pikir untuk direksi, sikapnya apa? Baik Pak, saya minta waktu 3 hari. Selesai. Dia nggak tanya balik, dia sehari semua berpikir, semua direncanakan. Dia buat aturan, alternatif 1, 2, 3, pro konsnya dia bikin, dan di bawah dia memberikan saran. Setelah kami menguraikan segala sesuatunya, kami mengusulkan memilih penyelesaian masalah alternatif ketiga karena bla 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 bla. Sehingga atas saya tinggal ya atau tidak. Itu berpikir untuk direksi. Jadi belajar berpikir bersama dan belajar tapi untuk direksi. Belajar bersama untuk. Apa yang keempat? Nah, ini adalah quitters. Jadi pikiran direksi. Entrepreneur tidak boleh seperti itu. Entrepreneur tidak boleh masuk kelompok 4. Harus kelompok 1, 2, 3 tadi. Nah, apa jadi yang terakhir? Kalau orang yang tidak dewasa karena dia nggak biasa berpikir, dia kurang berhati-hati. Tapi kalau dia dewasa dalam dia menyiapkan tadi itu, dia hati-hati dan mengendalikan dirinya. Itulah yang disebut dengan IQ. Kiat ketiga. Sekarang kiat keempat. Saudara sekalian, para UC onliners. Saya tidak tahu bagaimana. Hanya kalau saya orang beragama. Saya percaya kepada kebesaran Allah. Saya percaya bahwa yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, seorang entrepreneur sejati, dia tidak bisa lepas dari penciptanya. Dia tunduk kepada penciptanya. Dia berorientasi mohon petunjuk dari penciptanya. Inilah kiat keempat. Dalami spiritual
intelligence. Pertemuan kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam entrepreneur. UC Onliners Merdeka.